Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusfi Sabrina Hidarti dengan NIM 23101162200025. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dwi Wahyu Chandra Dewi. Di sini saya akan memaparkan 7 pembahasan mengenai sejarah sastra. Ada Pujangga Baru, angkatan 1945, angkatan 1966, angkatan 1980-an, angkatan 2000-an sampai sekarang, peristiwa penting sejarah sastra Indonesia, dan fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Pujangga Baru. Awalnya, Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang diterbitkan dari bulan Juli 1933 sampai Februari 1942. Setelah Kekaisaran Jepang menundukkan Nusantara pada tahun 1942, majalah ini dilarang terbit oleh pemerintahan Jepang. Suatu majalah lain dengan judul Pujangga Baru diterbitkan dari tahun 1948 sampai 1954. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa itu, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan. Nah, kalau angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang lahir bersamaan dengan terbitnya majalah Pujangga Baru. Majalah Pujangga Baru hadir untuk dijadikan wadah para penulis untuk menyumbangkan karya sastra dan kebudayaan. Berikut beberapa contoh karya sastra pada masa Pujangga Baru, yaitu Dian yang Tak Kunjung Padam. Itu adalah novel pada tahun 1929, karya dari Sultan Takdir Ali Syahbana. Ada juga Buah Rindu. Itu adalah kumpulan puisi pada tahun 1941, karya Amir Hamzah. Dan juga ada Sandiakala Ning Majapahit. Itu adalah drama pada tahun 1932, karya Sanusi Pane. Angkatan Pujangga Baru ini memiliki ciri khas karya, yaitu puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan jenis sonata. Kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah, persajakan dijadikan sarana kepuitisan utama. Alur roman, novel, dan cerpen bersifat lurus dan bergaya romantik. Pembahasan yang kedua yaitu Angkatan 45. Angkatan 45 merupakan gerakan sastra Indonesia dan nama yang diberikan kepada sastrawan modern Indonesia pada zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun setelahnya. Oleh karena itu, Angkatan 45 juga disebut sebagai Angkatan Kemerdekaan. Pemberi nama Angkatan 45 adalah Rasihan Anwar. Karya yang populer pada Angkatan 45 ada kumpulan puisi berjudul Tiga Menguak Suara, karya dari Khairil Anwar, Rifai Apin, dan Asrul Sani. Mereka juga disebut sebagai pelopor Angkatan 45. Nah, munculnya karya sastra Angkatan 45 ini dikarenakan perubahan politik secara mendadak pada masa kemerdekaan Jepang. Kehadiran Angkatan 45 meletakkan pondasi kokoh bagi sastra Indonesia karena angkatan sebelumnya dianggap tidak memiliki jati diri keindonesiaan. Adapun ciri-ciri dari karya sastra Angkatan 45, yaitu lebih terbuka, ekspresif, sudah lebih terpengaruh unsur sastra asing dibandingkan angkatan sebelumnya, terlihat sinisme dan sarkasme, meninggalkan corak romantis, dan sastrawan periode ini lebih menonjol individualismenya. Pembahasan yang ketiga yaitu Angkatan 66.
Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Pada saat itu timbul perlawanan para pengarang yang ingin membela martabat manusia. Pada tahun itu PKI ingin menguasai negara dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Nama Angkatan 66 dicetuskan oleh H.B. Jassin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Sedangkan Satyagraha Hurit Suprobo dan Ari Budiman tidak setuju dengan nama tersebut. Mereka lebih menyukai nama Angkatan Manifest Kebudayaan. Adanya protes sosial dan politik dalam sajak-sajak membuat H.B. Jassin memproklamasikan lahirnya Angkatan 66 melalui sebuah tulisannya dalam majalah Horizon. Beberapa karya yang populer pada masa angkatan ini adalah Harmoni, karya Taufik Ismail, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang, karya Gunawan Muhammad, dan Dukamu Abadi, karya Sapardi Djoko Damono. Karakteristik dari karya sastra Angkatan 66 ini yaitu berisi pergolakan, bercorak perjuangan anti tirani, pembelaan terhadap Pancasila, banyak protes sosial politik, bercorak membela keadilan, mencintai nusa, bangsa, negara, dan persatuan. Pembahasan yang keempat yaitu Angkatan 80-an. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru ini mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak suara sangat dibatasi. Jika ada karya yang dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto. Namun, banyak tema romansa, percintaan, dan kehidupan di angkatan ini didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah bagi masyarakat. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Pada periode ini, karya sastra film juga sangat berkembang pesat. Perfilman Indonesia banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat dan para sutradara pun aktif menciptakan film-film. Beberapa contoh karya pada angkatan 80-an yaitu ada Lupus Series pada tahun 1986, karya dari Hilman Hariwijaya. Ada juga Pertemuan Dua Hati pada tahun 1986, karya dari N.H. Dini. Ada juga Ladang Hijau pada tahun 1980, karya Ahmadun Yose Harpanda. Ciri khas dari karya sastra angkatan 80-an ini, puisi-puisinya menggunakan bahasa daerah yang mencolok untuk memberi kesan warna lokal. Prosanya mengemukakan kehidupan yang absurd, mengangkat tema ketuhanan dan mistikisme, didominasi oleh roman percintaan, mengangkat isu masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Pembahasan yang kelima yaitu sastra angkatan 2000-an sampai sekarang. Nah, perkembangan sastra pada era ini juga ditandai dengan munculnya para pengarang perempuan yang karyanya banyak diapresiasi oleh masyarakat dan para pengamat sastra lainnya. Pada tahun 2002, Korelaiun melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan, salah satunya sastra angkatan 2000 atau disebut juga sastra mutakhir. Kemudian diterbitkanlah buku tentang sastrawan angkatan 2000 pada tahun 2002 oleh Gramedia di Jakarta.
terdapat sekitar 100 penyair dan kritikus sastra yang diikutsertakan Korrylayun dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an. Pada masa angkatan ini, banyak sekali muncul penulis perempuan yang menulis dengan ungkapan perasaan, kebebasan ekspresi, dan pikiran yang lepas, bahkan lebih berani daripada sastrawan lainnya untuk menampilkan nuansa erotik dan hal-hal sensual. Oleh karena itu, ciri dari sastra angkatan 2000 ini, karyanya cenderung vulgar, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Muncul juga cyber sastra di internet. Bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari, dan materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, budaya etnis, melainkan juga religi. Nah, beberapa karya yang populer pada angkatan ini yaitu Laskar Pelangi pada tahun 2005, karya dari Andrea Hirata. Lalu juga Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2004, karya Habibur Rahman El Sizari. Dan ada juga serial Supernova pada tahun 2001, karya Dea Lestari. Masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Nah, peristiwa penting sejarah sastra Indonesia ini itu ada berdirinya Balai Pustaka, kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45, munculnya Angkatan 66, Manifest Kebudayaan, dan majalah Pujangga Baru. Berikut saya jelaskan sedikit dari peristiwa-peristiwa penting tersebut. Yang pertama ada Balai Pustaka. Balai Pustaka ini adalah penerbit yang didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi Bacaan Rakyat. Namun namanya diganti dan lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Yang kedua ada Angkatan 45. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Angkatan 45 ini lahir pada masa kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45 tercermin dalam karya-karya sastra yang merupakan hasil dari perubahan politik pada masa kependudukan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Yang ketiga yaitu munculnya Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 1960 sampai 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Angkatan 66 ini memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Yang keempat adalah Manifest Kebudayaan. Manifest Kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerakan kebudayaan. Peristiwa penting yang terakhir ada Angkatan Pujangga Baru. Nah, Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia.
Pembahasan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Nah, yang pertama yaitu sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra yang diterbitkan di koran. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Karya sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70 sampai 80-an. Contoh karya sastra yang diterbitkan di koran yaitu ada Jatuh dari Cinta, karya Beni Arnas, diterbitkan di Bandung, Grafindo pada tahun 2011. Ada juga yang berjudul Satu Hari Bukan di Hari Minggu, karya dari Yeti AKA, diterbitkan di Yogyakarta, penerbit Grace Publishing pada tahun 2011. Yang kedua yaitu sastra perempuan. Nah, dalam sastra, perempuan itu kan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian. Kentalnya budaya patriarki pada zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat perempuan seperti tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Hal itu merebak ke sendi-sendi kehidupan yang lain, termasuk ke sastra. Contoh karya sastra perempuan itu ada Saman pada tahun 1998, karyanya Ayu Utami, dan Lintah pada tahun 2002, karya Jenar Maesa Ayu. Yang ketiga yaitu sastra populer. Nah, sastra populer ini adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Menurut KBBI, karya ini sering juga disebut sebagai karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan mudah dipahami karena hanya menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya masalah itu-itu saja. Salah satu karya sastra yang populer dan banyak disukai dinikmati oleh masyarakat adalah novel Laskar Pelangi. Nah, novel Laskar Pelangi ini merupakan karya pertama dari penulis Andrea Hirata. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai sejarah sastra. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.